Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KUA. Senang sekali saya Muhammad Sobirun hadir di Mahkota Podcast. Acara ini bisa tampil hari Kamis, akan membahas banyak permasalahan yang berkaitan dengan KUA secara khusus, tentu secara umum adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pada hari ini saya harap bisa menikmati perbincangan ini karena temanya menarik, yaitu seputar kepenyuluhan yang ada di KUA Kota Banjarnegara. Sobat KUA, perlu kita ketahui bersama bahwa negara itu harus hadir di tengah masyarakat. Itu kata para pakar negara ya. Lah, wujud adanya Kementerian Agama Republik Indonesia adalah untuk menjembatani antara negara dan masyarakat. Dan di dalam Kementerian Agama itu ada yang terdepan, yang berurusan langsung dengan masyarakat, namanya penyuluh agama Islam. Nah, penyuluh agama Islam ini banyak sekali tugasnya. Salah satunya adalah mendata tentang data keagamaan. Ini topik kita pada kesempatan kali ini. So, jangan kemana-mana. Kita akan bahas tuntas bersama saya Muhammad Sobirin dan tidak sendiri. Di sini ada penyuluh yang sudah lama berkecimpung di dunia kepenyuluhan, penyuluh agama Islam KUA Banjarnegara. Siapakah beliau? Namanya adalah Bapak Suntoro, Sarjana Komputer. Kita segera ketemu dengan beliau. Selamat siang, pagi, dan sore Bapak Suntoro. Apa kabarnya? Siang, Bapak Sobiru. Ya, kelihatannya lagi seger-seger aja ya? Iya. Oke, 17 Agustus ini banyak kegiatan, Pak? Banyak rutinitas kami di penyuluh juga lumayan banyak di bulan Agustus. Jadi meningkat ya daripada hari-hari biasa? Iya, lebih ada peningkatan. Saya kira Sobat KUA juga di rumah akan seperti itu ya. Menjelang 17 itu banyak sekali lomba-lomba. Nah, Pak Suntoro, sebelum kita berbicara mengenai data agama atau data keagamaan, oke, disapa dulu Sobat KUA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KUA dimanapun Anda berada. Saya Suntoro dari KUA Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Oke, terima kasih. Terima kasih juga waktunya sudah hadir di Mahkota Podcast. Nah, ada satu pertanyaan menarik. Penyuluh itu kan biasa disuruh untuk mengumpulkan data-data. Salah satunya adalah data keagamaan. Saya ingin tahu sih, sebenarnya buat apa sih itu data keagamaan dikumpulin? Kan banyak tuh, ya. Sebenarnya buat apa? Iya. Baik Pak Sobirun dan Sobat KUA di mana berada, terkait dengan gunanya data keagamaan yang diambil dari tiap wilayah, Ya. karena perlu kami sampaikan Bapak Sodirun bahwa kami di penyuluh agama mempunyai desa kelurahan binaan. Di situ ada majelis taklim, ada DPG, Ya. dan juga ada data keagamaan lainnya yang nanti kita gunakan sebagai data. Sebagai data kami di KUA, tatkala ada masyarakat yang membutuhkan, kita sudah siap data keagamaan. Karena kantor urusan agama ini ya, kantor urusan agama ini juga harus menyiapkan namanya data keagamaan. Oke. Ya. Kalau data-data itu dikumpulkan, biasanya di masyarakat ada respon tidak? Ini untuk apa sih? Kenapa harus didata? Kenapa harus dikumpulkan? Kira-kira respon masyarakat itu saat ditanya, misalnya di majelis taklim nih, ketuanya siapa, wakilnya siapa, itu udah berapa lama, ini tanah milik siapa? Itu enggak, gimana responnya masyarakat? Ya, untuk respon masyarakat terkait dengan kami hadir di binaan ataupun kita mendata di salah satu wilayah, itu masyarakat terkadang masih mempunyai anggapan bahwa setelah didata nanti akan menerima bantuan seperti itu. Itu pengalaman tahun kami. Namun setelah kami sampaikan maksud dan tujuan, dari masyarakat sudah memahami maksud dari tujuan kami memiliki data keagamaan. Pak Suntoro sendiri merasa kesulitan nggak saat menghadapi respon dari masyarakat? Kan biasanya juga ada yang saya enggak lah, saya nantilah,
Karena mereka itu masih ketakutan gitu, juga ada yang ketakutan seperti itu ya. Di samping tadi betul ada yang kira-kira ini tadi saya dapat apa ya. Lah bagi yang merasa agak tidak nyaman, itu solusinya bagaimana? Iya, pernah kami baru di wilayah sehingga banyak atau ada beberapa masyarakat yang belum tahu kita. Namun dengan kami membawa adanya surat tugas yang dikeluarkan kami dari KUA, yang diketahui nanti kami juga dari pihak lurah atau kepala desa, sehingga tokoh masyarakat di sekitar akan memudahkan mengeluarkan data yang kami minta. Ya. Nah ini personelnya kalau di KUA kira-kira berapa orang? Kalau di wilayah KUA Banjarnegara penyuluh kami ada 6, ada 2 dari PNS Ya. dan 4 yang baru yang lain dari W3. Berapa desa yang mesti diambil datanya itu berapa desa dari kecamatan Kota Banjarnegara? Iya, di Kecamatan Banjarnegara ada 6 penyuluh, 1 penyuluh ada 2 desa, ada yang 1 desa. Ada yang 1 desa. Kira-kira yang paling rawan itu bisa diketahui belum kalau sekarang? Rawan Dari 13 desa itu, ya, kira-kira yang mungkin paling rawan dari data-data keagamaan itu kan bisa kita ketahui tentang keadaan-keadaan di masing-masing desa. iya. Ini di daerah sini di Kelurahan Kuda Banjar, karena ini merupakan kelurahan wilayah yang paling luas, sehingga kami harus lebih detail. Intens ya. Ya, lebih intens dalam kami mendata keagamaan tersebut. Tapi selama ini soal kerjasama antar berbagai kelompok di masyarakat di Kota Banjar khususnya itu aman-aman saja ya Pak? Ya, alhamdulillah untuk komunikasi karena di lingkungan pemasyarakatan itu ada berbagai organisasi masyarakat, ada dari beberapa organisasi, namun kehadiran kita itu cukup bisa untuk menambah keakraban, untuk bisa menambah keakraban karena kita bisa masuk ke semuanya. Oke. Iya, karena kita bisa masuk ke semua, kita tidak membawa adanya bendera ormas. Ya, karena kita membawa namanya Kementerian Agama. Ya. Saya kita bisa masuk ke mana saja. Ya, nah, sobat KUA, jadi penyuluh ini tidak pernah membawa satu bendera, satu kelompok. Jadi jangan khawatir kalau ada penyuluh datang ke tempat sobat KUA untuk mencari data-data itu resmi. Ada tadi disebutkan surat tugasnya. Jadi jangan khawatir, karena data keagamaan itu akan sangat berpengaruh untuk kami. Kemudian kami akan mensimulasikan, akan dikerjakan, kemudian akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program-program dari Kementerian Agama. Kira-kira begitu ya. Iya. Nah, soal jenis data ini, tadi seperti disebutkan ada majelis taklim, ada masjid, ada kelompok-kelompok pengajian. Ini sebenarnya jenis data yang mau diambil itu apa saja secara khusus tuh dari KUA, khususnya dalam Kementerian Agama ini. Ya, oke, Pak Sobirun dan Sobat KUA, ini perlu kami sampaikan bahwa kami datang ke masyarakat, datang ke Sobat KUA semuanya ini. Pertama, kami mendata namanya masjid. Jadi di wilayah Kecamatan Banjarnegara, kami ditugaskan, misalkan kami ditugaskan di Kelurahan Semampir. Jadi kami mendata semua masjid yang ada di wilayah Semampir, dari nama masjidnya, dari nama takmirnya, luas tanahnya, statusnya, apakah sudah wakaf atau belum. Apabila sudah, ya kita tuliskan dengan nomor akta ikrar wakafnya. Kalaupun belum, kami siap untuk membantu proses akta ikrar wakaf. Nah, itu dia sobat kawan. Ini ada statement dari Pak Suntoro. Kalau yang belum masjidnya, tanah masjidnya atau tanah majelis taklimnya itu belum ada ikrar wakafnya, ini ada bantuan ditawarkan itu. Jadi bisa dibantu ya. Bisa. Tenang saja, itu akan lebih mudah. Karena kebanyakan memang masih belum ya.
Iya, sebagian besar masih ada yang belum. Padahal itu resiko sekali loh. Iya. Misalnya gini, resikonya gini. Kalau itu yang memakamkan adalah si mbahnya misalnya, kemudian cucunya nggak paham, kemudian kebetulan ada sesuatu dan lain hal, ahli warisnya, kemudian menuntut ke pengadilan, kan nggak ada bukti kuat. Iya. Itu kira-kira bisa digugat nggak ya? Iya, itu sangat Sangat mungkin kan? Nah itu dia, para sobat kawan, makanya jangan sampai sobat kawan itu merasa tidak nyaman saat ditanya kalau data-data dari majelis taklim atau masjid, karena di situ akan ada program-program yang salah satunya adalah akan membantu yang belum mendapatkan ikrar atau sertifikat wakaf ya. betul. Oke. Termasuk lagi ada Pak Sobirun, Oh iya, apa lagi? sama majelis taklim. Iya. Ya, karena penyuluh agama Islam ini setiap harinya itu mendatangi ke majelis taklim yang ada di wilayah binaan. Namun ternyata belum semua majelis taklim itu mempunyai izin operasional. Ijobnya. Gitu. Nah, kami akan berupaya karena kita ini baru masuk di wilayah Kecamatan Banjar, kami akan siap untuk membantu pengurusan izin operasional majelis taklim. Oke, terkait izin operasional majelis taklim, sobat kawan, mestinya pengen tahu itu fungsinya untuk apa? Apakah wong saya ngadain majelis taklim sendiri, saya datang ke ustaz sendiri, tiba-tiba disuruh bikin apa namanya? Ijob. Ijo. Iya. Ngapain juga harus bikin seperti itu? Itu sebenarnya Iya. buat apa sih? Ini sebagai bukti bahwa di wilayah binaan ini benar-benar ada majelis taklim. Karena kami sebagai penyuluh melaporkan kegiatan kami di Kemenak, kegiatan kami yang ada di wilayah binaan ini benar-benar aja kan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti halnya majelis taklim. Kalau majelis taklim yang sudah berdiri sejak tahun misalkan 2000 sampai sekarang ada yang belum memiliki job. Nah, sehingga kehadiran kami akan berupaya untuk setiap majelis taklim yang ada di wilayah Kecamatan Banjarnegara ini nanti akan memiliki izin operasional. Termasuk kami akan membantu juga dengan yang TPQ. Oke. Ya, yang TPQ di wilayah kecamatan itu kan banyak sekali. Nah, kalau sudah punya ijob itu tadi, Ya. misalnya begini, ada satu majelis taklim yang punya problem, punya masalah, ada benturan-benturan antar ustadz di majelis taklim itu. Apakah nanti dengan adanya ijob itu mendapatkan satu perlindungan, bahasanya dari KUA khususnya, atau secara umum dari Kementerian Agama, yang kemudian akan dibantu menyelesaikan itu, termasuk begitu nanti? Iya. Artinya. Ya, ini apabila selama ini tidak ada konflik. Ya. Ya, selama ini tidak ada konflik terkait dengan majelis taklim. Namun di KUA sendiri ini bisa sebagai tempat untuk konsultasi. Bila mana terjadi. Apabila terjadi adanya perselisihan. Jadi apabila ini sebagai masyarakat ya, Iya. sebagai masyarakat nanti apabila terjadi adanya Sebuah masalah. ya, yang kira tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan di lokasi tersebut bisa nanti datang ke KUA. Oke, jadi sobat KUA, kalau KUA itu sementara hanya dinilai sebagai tempat nikah, ternyata enggak loh. Dengan adanya penjelasan dari Pak Sutoro sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Banjarnegara, kita jadi tahu tugasnya banyak banget ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang ingin dikonsultasikan terkait majelis taklim, ketakmiran dan segala macamnya bisa ya Pak Sutoro ya, datang ke KUA karena kita sudah menjadi pelayan masyarakat. Ya, KUA itu menjadi pelayan masyarakat. Semoga saja kita betul-betul yang di situ bisa berjuang, bisa bekerja dengan baik, dan masyarakat juga bisa responnya positif. Oke, jadi kopinya disamping dulu. Oke, Ya, terima kasih. aja nih kalau dikasih kopi kalau nggak disampingkan. Iya. Baik sobat KUA, itulah perbincangan kita tentang data keagamaan dengan salah satu penyuluh KUA Kecamatan Banjarnegara, Bapak Sutoro Eskom. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya, Bisa lain waktu kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Karena pasti sobat KUA akan menunggu informasi selanjutnya di Mahkota Podcast. Saya Muhammad Sobirun undur diri. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.